Bismillah, TWS earphone ini saya dapatkan dari bonus pembelian Huawei Watch GT6. Harga aslinya sejuta kurang 1.000, tapi banyak yang jual bonusan kayak gini di harga 600.000 saja. Sebetulnya suaranya enak, enjoyable, dan juga kaya akan detail. Namun ada beberapa temuan saya yang patut teman-teman perhatikan sebelum meminangnya juga. Pertama, di Bass Hacker Test, yaitu pengujian kualitas driver dengan suara bass yang naik dan turun, kemudian saya penuhkan volumenya, itu terdengar bunyi derik alias reto. Aslinya, saya sudah sangat jarang menemukan bunyi nggak enak ini, meskipun itu di TWS yang kere-hore ya. Entah kenapa, malah nemu di FreeBuds 6i ini. Mudah-mudahan ini hanya terjadi di milik saya saja, tapi kalau ada di semua unit, wah sangat disayangkan ya. Kemudian kedua, Huawei terkenal punya mikrofon yang bagus di TWS earphone mereka. Nah karena ini ada huruf I-nya setelah angka, jadi mungkin bukan flagship ya. So bisa dimaklum kalau mikrofonnya juga standar aja. Nggak jelek nggak, tapi saya melakukan perekaman tanpa noise pun suaranya itu sudah nggak natural. Ada efek elektronik kayak suara robot yang kentara, ditambah noise makin jelas lagi nih efeknya. Meski memang peredaman kebisingan bekerja cukup baik dan transmisi datanya juga stabil. Sehingga detailnya clear dan gainnya juga cukup buat komunikasi mah. Cuma tetap nggak senatural suara manusia aja, jadi nggak nyaman kalau buat konten. Ini dia contoh perekaman audio dan mikrofonnya Huawei FreeBuds 6i 6i ya. Tanpa noise, apakah jernih segini bisa nggak dipakai buat konten atau sekedar komunikasi doang? Sekarang saya ganti kondisinya, saya ubah dengan menghadirkan noise dari kipas angin di sisi kiri dan cafe noise di sisi kanan saya. Gimana ketika menghadapi noise seperti ini? Teman-teman mau dengar noise-nya, silahkan dengarkan hasil perekaman dari smartphone saya. Kayak gitu noise-nya ya aslinya. Kencang banget, silahkan. Kembali kita dengarkan Huawei FreeBuds 6i, apakah mampu meredam noise-nya dengan baik? Apakah mengubah suaranya jadi cempreng atau gimana? Boleh komen ya. Dengan noise seperti ini, apakah masih oke buat dipakai komunikasi atau tidak? Sekarang saya matikan kembali noise-nya dan kita akan pelan-pelan terus berbicara untuk melihat atau mendengar mungkin ya. Apakah suaranya kembali jadi lebih enak setelah tanpa noise atau tidak? Ya, buat target 600 ribuan, apakah segini sudah bisa dikatakan bagus mikrofonnya? Komen ya. Nah, gimana suaranya yang tadi saya bilang bagus, kaya akan detail, kita telisik dari per sektor dulu ya. Jadi, bassnya itu punch-nya nampol, pace-nya juga gesit, bulat, empuk, tidak bergerigi, layering-nya enjoyable, boom-nya tipis-tipis saja, memberi ruang sektor lain untuk muncul. Ini sangat saya suka nih bassnya ya. Kemudian vokalnya super clear, enjoyable lagi buat saya, balance dengan ambience yang mendalam, gaung ada secukupnya saja. Kemudian saat suara ada di high pitch, apa adanya ya terasa, melengking, tidak memberat tapi juga tidak menusuk. Jernih pokoknya ini mantap. Dan treble ngencering clear dan open, nggak sampai runcing, jadi juga enjoyable lagi. Sparklingnya berasa menggelitik di telinga. Jadi keren sih ini tuningan defaultnya. Iya, setelah terlalu bright di FreeBuds 4i walau saya suka, Huawei sebenarnya sempat memutar haluan jadi ngebas banget di FreeBuds 5i. Dan di 6i alias 6i inilah semuanya terasa benar-benar pas ya, setidaknya buat telinga saya yang makin uzur ini. Balance dengan detail yang rich, jelas tidak flat ya. Ingat, balance itu artinya tidak terlalu condong didominasi oleh salah satu sektor saja. Jadi low, mid maupun high-nya bisa di-manage untuk muncul sesuai dengan porsinya. Saya nggak sentuh-sentuh settingan equalizer-nya ya. Saya cuma buka app Huawei Audio Connect di Samsung untuk update firmware dan cek fitur apa saja yang ada untuk FreeBuds 6i ini di aplikasi tersebut. Lumayan lengkap sih, bisa atur dua perangkat mana saja yang terhubung bersamaan ke TWS ini. Lalu buat berpindah mode ambience-nya juga bisa. Atur sensor sentuh alias gesture, kemudian setting prioritas transmisi, apakah mau lebih tinggi kualitas suaranya jadi LDAC, atau seimbang agar lebih lancar tapi di AAC, atau juga bisa memperendah latensi suara. Ya mungkin semacam gaming mode lah ya. Dan saya uji juga bermain game, virtualisasinya baik, arah suara lawan bisa diproyeksikan dengan tepat,
Pun saat saya uji dengan video surround test, 8 arah suara bisa dengan akurat dihadirkan tanpa terasa saling berdekatan. Delay dalam game masih cukup kentara, 3-4 suara ekor langkah tersisa saat saya berhentikan lari, dan suara gerakan mendarat dari loncatan pun masih cukup tertinggal. Di mode low latency tadi, masalah ini teratasi dengan ekor suara turun tinggal 2 langkah saja. Kalau untuk menonton video sih aman ya, sinkron sudah antara suara yang terdengar dengan visual gerak bibir di layar. Anyway, sebelum saya tutup videonya, kita absen spek teknisnya yang mana seperti ini. Dia menggunakan Bluetooth 5.3, support high-res wireless audio dengan kodek LDAC, namun defaultnya menyala di kodek ESI. Tiap batsnya punya 11 mm quad magnet driver dengan baterai 55 mAh dan 3 mikrofon. Jadi total ada 6 mikrofon ya untuk Dynamic NC 3.0 dengan depth hingga 28 desibel. Ada transparency mode juga, bisa dual device connection, sudah IP54 waterproof rating, dan bisa swipe up and down untuk atur volumenya. Desainnya sendiri khas TWS Huawei, rata-rata yang bonusan dari watch ini dapatnya yang warna hitam ya. Aslinya ada 2 warna lagi, yaitu putih dan juga ungu. Lalu, apakah worth the money? Mungkin kalau di harga bonusan sih oke ya, oke banget malah. Suaranya saya suka, ANC ada walau nggak yang deep banget, konektivitas aman jaya, lancar selalu, build quality juga mantap dan solid, dan finishingnya juga nggak ada masalah di kulit saya. Cuma tidak boleh berharap mikrofonnya istimewa di TWS Huawei yang satu ini. Terus kalau di harga aslinya yang 900 ribuan, rasanya lebih bijak cari TWS lain yang bisa lebih bikin puas. Kamu boleh cek apa saja alternatifnya di produk yang saya munculkan di video ini, atau kalau sudah bulat mau FreeBuds 6i ini, saya sertakan link di deskripsi juga ya, buat rekomendasi tempat beli dengan harga bonusan tadi yang sekitar 600 ribuan. Oke, gitu aja ulasannya. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.